Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iri asma'i wa sifat. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassuhada wassalihin. Wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Salim Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar Dhunnun Al-Misri. Kita pagi ini akan mengambil hikmah dari Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Ini sangat terkenal, Imam Dhunnun Al-Misri. Al-Misri yaitu di Mesir sana, tinggalnya di Mesir. Beliau Dhunnun Al-Misri Az-Zahid Sayyid Diyaril Misriyah Sauban bin Ibrahim. Beliau adalah seorang yang zuhud, syekhnya Mesir, Sauban bin Ibrahim. Kana aliman fasihan hakima, beliau adalah seorang yang alim, fasih berbicaranya, kemudian hakiman, bijaksana. Tuwfiya fi dzil qa'dah sanata khamsin wa arba'in wa mi'atain. Beliau wafat pada bulan Zulqa'dah tahun 245 Hijriah. 245 Hijriah. Sekarang 1444. Berarti 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Dan Masya Allah, sekarang ini sudah periode yang keberapa, keturunan yang keberapa daripada beliau. Beliau ini itu kalau dihitung dari Rasulullah berarti 200-an tahun lebih dari Rasulullah. Kalau ke kita 1200 tahun. Ternyata orang meninggal semua. Ternyata orang itu mulai dulu sudah banyak manusia, tetapi ternyata semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. 1200 tahun itu kayaknya kok sebentar. Ini kisahnya ada di sini, ditulis. Ya. Kalau ke Rasulullah berarti sekitar 1500 tahun yang lalu. Ke Rasulullah, antara jarak waktu antara kita dengan Nabi kita itu 1500 tahun yang lalu. Lumayan jauh. Tapi ternyata alhamdulillah kita masih bisa mengambil kemanfaatan, faedah dari mereka yang jauh hidupnya sebelum kita. Kata beliau, min kalamihi rahimahullah ta'ala wa min kalami rahmatullahi ta'ala alaih,
Bisuhbatis salihin tatibul hayah. Dengan berkumpul orang-orang yang soleh, maka hidup akan indah. Hidupnya enak, tenang. Kalau berkumpul selalu dengan orang-orang yang soleh, apa tak adem aja. Ngomongnya adem, bahasanya adem. Dengan orang soleh, tengok ibadahnya. Coba dengan orang ahli maksiat, duduk sebentar ngomongnya aja, dengerin sudah gak enak. Panas ini segala macam. Duduk dengan orang ahli dunia, pusing mikiri bisnis anak, bisnis ini, itu, ini, masalah dengan orang begini, begitu. Pokoknya hidup tak enak. Duduk dengan orang soleh senang. Tak usah mikir macam-macam, ibadah. Berzikir, ngomongnya enak, kenyakitin hati. Jadi dengan berkumpul orang-orang soleh, maka hidup akan menjadi baik, akan menjadi indah. Wal khairu majmu'un fil qarini salih. Kebaikan itu akan berkumpul di teman yang soleh. Kalau punya kawan soleh, masya Allah, kebaikan berkumpul di situ. Kita dapat nasihat, dapat ilmu, salah ditegur, dikasih semangat, hati tidak disakiti, tapi diperbaiki. Orang soleh, namanya orang soleh. Kebaikan itu akan berkumpul di teman yang soleh. Inna sita zakaraka. Kalau engkau lupa, maka dia akan mengingatkanmu. Itu teman yang soleh. Lupa, diingatkan. Ini tak boleh. Ini haram nih, tak boleh. Iya. Masya Allah, terima kasih. Jadi tidak terjerumus. Wa in zakarta anaka. Kalau engkau sedang ingat, maka dia akan membantumu. Kalau sedang ingat, dibantu. Kalau sedang lupa, diingatkan. Itu teman yang soleh, teman yang bagus. Alaika bisuhbati man tudzakiruka Allah ru'yatah. Hendaklah engkau berkumpul dengan orang yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihatnya. Hendaklah engkau berkumpul berteman dengan orang yang ketika engkau melihatnya itu bisa mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nengoknya langsung ingat Allah, ya Allah. Nengok aja langsung terasa ingat, Masya Allah, astagfirullah, kenapa aku ini dosaku banyak sangat, gini-gini. Nengok kelihatan, aduh ibadahku kenapa begini. Nengok orang, jadi mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuh kalau dipandang mengingatkan kepada Allah. Ada orang dipandang justru mengingatkan kepada maksiat. Wah, kena maksiat terus. Masya Allah. Tandanya orang soleh begitu. Kalau dilihat, jadi kita nih menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Orang yang seperti itu dikawanin, dikumpulin. Jangan sampai cari yang justru kebalikannya. Kalau dia tengok jadi ingat dunia, tengok orang itu jadi ingat hawa nafsu, tengok orang itu jadi ingat duit, bisnis dan segala macam. Itu saja sampai kesel. Wa taqa'u haibatu ala batinik, dan wibawanya akan masuk ke dalam hatimu. Engkau tengok, segan wibawa, tengok. Macam ada takut, tengok. Orangnya haibah, ya, wibawa. Wa yazidu fi amalika mantiquh, dan dia ini
perkataannya itu akan menambahkan amalmu. Maksudnya dia ini kalau dia ngomong, engkau dengar, langsung kau tergerak untuk melakukan apa yang diomongkannya, yang disampaikannya itu. Jadi perkataannya itu menambah amalmu. Nah, pas dia bercerita tentang sholat, langsung tergerak dia, aku harus sholat sunnah sekalian tahajud segala macam. Ketika dia berbicara tentang puasa, langsung orang yang dengar ini tertarik untuk berpuasa. Jadi perkataannya itu menambah amalmu. Jangan sebaliknya, ada orang sebaliknya, kalau dengan omongan dia langsung beramal ini malas. Dipanas-panasin ke bisnis, ke ini itu, akhirnya habis dengar kayak gitu malah nggak sholat. Nah, cari orang yang perkataannya itu bisa menambah amalmu, bisa menjadikan kau ini rajin beramal, bertambah amalmu. Ketika maklumat baru datang diamalkan, maklumat baru datang diamalkan. Wa yuzangidu kafid dunya amaluh, dan amalnya akan menzuhudkan kamu dari dunia. Amalnya, kau tengok amalnya dia seperti apa, aduh ternyata dunia ini tak ada apa-apanya. Tengoklah dia ini orangnya biasa. Tak macam kita nih, sikit-sikit nak dunia, sikit-sikit nak duit, sikit-sikit ini itu segala macam, mobil apa segala macam. Kalau tengok dia itu, ya Allah, santai saja, hidupnya sederhana. Nah, tetapi Masya Allah alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, soleh. Jadi ketika nengok, orang yang nengok ini jadi nggak terlalu gila dunia lagi. Tengok. Wala ta'sillah ta'ala ma dumta fi qurbih. Tanda-tandanya orang yang soleh yaitu engkau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika engkau berada di dekatnya. Nah, itu tanda orang soleh. Kalau pas dekat, segan lah, macam mana? Itu tandanya orang soleh tuh. Kalau orang tak soleh, maksiat bareng, langsung maksiat bareng. Nah, tapi kalau orang soleh kita duduk aja, segan nak gini, segan nak gini, tak enak ini, takut, ada rasa takut. Itu kalau kawan yang soleh. Jadi untuk membedakannya gampang aja gitu. Nah, kemudian wala ya'iduka bilisani fi'lih wala ya'iduka bilisani qawlih. Dia akan memberi nasihat kepadamu dengan lisan perbuatan. Perbuatannya bagus. Tengok, Masya Allah kita tengok rajinnya, sholatnya, ibadahnya, infaknya dan sebagainya. Amalnya dia itu menjadi nasihat bagi kita. Nah, tapi bukan sifatnya lisan, namanya lisan fi'lih, lisan perbuatan. Nah, nengok amalnya perbuatannya, kita jadi tertarik untuk melakukannya. Kita ternasihati, termotivasi oleh amal-amal mereka itu. Wala ya'iduka bilisani qawlih, dan dia tidak memberi nasihat kepadamu dengan lisan bacaan. Maksudnya apa? Fokusnya ke lisan tok, nasihatin lisan tok, lisan orasinya macam mana. Wah, yang enak gini, caranya gini. Nah, itu namanya ya'izuka bilisani qawli. Nah, jadi memberi nasihat dengan lisan perkataan. Yang betul apa? Bilisani fi'lih, dengan perbuatan. Orang nyonton yang Masya Allah begini caranya, begini. Orang ikut-ikut. Wala ya'iduka bilisani qawli, dia tidak memberi nasihat kepada dengan lisannya lisannya perkataan. Nah, jadi jangan fokus kepada orasi. Jangan fokus kepada macam mana cara penyampaian yang enak ini.
didengar, orang tertarik, apa segala macam. Nah, jangan begitu, tetapi lebih diutamakan amalnya dulu. Diamalkan, orang nengok, ternasihati. Kalau masalah nasihat pakai orasi saja, kehebatan berorasi, ya nanti resikonya ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb wa ma kharaja minal adzan fahadul adzan. Barang apa yang keluar dari dalam hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Ya, apa yang keluar dari hanya lisan saja, maka batasnya adalah 2 telinga. Nah, itu yang dimaksud ya'iduka bilisani qauli, ya. Nah, memberi nasihat kok hanya pakai lidah saja, lidah apa zahir saja. Terakhir, man ahabbal khalwata faqad ta'allaqa bi amudil ikhlas. Barang siapa yang suka khalwah, menyendiri, maka sungguh dia telah bergantung dengan tiang-tiang keikhlasan. Barang siapa yang suka menyendiri, ya, khalwah, maka sungguh dia telah bergantung dengan tiang-tiang keikhlasan. Contoh, sholat sendiri, tak ada yang tahu. Nak 2 rakaat, 4, 10, 20, 100, itu namanya ta'allaqa bi amudil ikhlas. Sungguh faqad ta'allaqa bi amudil ikhlas, sungguh dia telah bergantung dengan tiang-tiang keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, ngapain sholat, enggak ada yang nengok sampai 10 rakaat. Ikhlas, mau zikir, mau apa, enggak suka pamer gitu. Nah, jadi orang lain tak lihat tapi dia banyak beramal. Orang lain tidak melihat tetapi dia banyak berinfak. Nah, seperti ini. Ini namanya orang ikhlas. Jadi orang kalau enggak suka pamer itu apa, termasuk apa, orang yang berpegang kepada tiang-tiang keikhlasan, ya. Karena tidak butuh terhadap pandangan orang lain, pujian orang lain, ya. Itu tidak dibutuhkan oleh mereka. Man ahabbal khalwata faqad ta'allaqa bi amudil ikhlas, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.